Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lamani, NIM 2214-2021. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Sistem Jual Beli Kredit. Berikut penjelasannya. Pengertian jual beli dengan sistem kredit. Dalam bahasa Arab, jual beli disebut al-bai. Menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut Syed Sabik adalah tukar menukar dengan sesuatu yang lain atau tukar menukar secara mutlak. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang lain maupun barang dengan uang. Dalam bahasa Latin, kredit disebut creder, yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dan istilah kredit didefinisikan beragam. Hasan Alwi dalam bukunya Kamus Bahasa Indonesia edisi 2 mengatakan bahwa kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tunai atau pembayaran ditangguhkan atau diangsur. Tentang kredit ini, Murtadlah Mutahari mengatakan bahwa transaksi secara kredit pada hakikatnya adalah mengambil manfaat dari keadaan terdesak. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang. Sesuatu barang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak antara pembeli dan penjual. Baru kita masuk di selanjutnya, hukum jual beli dengan sistem kredit dalam Islam. 4 ulama mazhab dan para ulama fikih kontemporer bersedia membayar keabsahan praktik jual beli kredit dengan harga jual lebih tinggi dari harga tunai. Di antara landasan syar'i yang dijadikan dasar memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut. Hukum 1. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan nas, syar'i dan syari yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah madha, hukum asalnya adalah haram, kecuali ada nas yang diperintahkan untuk melakukannya. Dengan demikian, tidak perlu mempertanyakan dalil yang bersedia mengakui keabsahan sebuah transaksi muamalah sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka transaksi muamalah sah dengan hal adanya. Yang kedua, keumuman nas Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat ini Allah mempertegas keabsahan jual beli secara umum. Kehalalan ini mencakup semua jenis jual beli termasuk di dalamnya
larangan kredit di dalamnya larangan kredit menolak konsep ribawi. Dan yang ketiga, adanya tidak tolong menolong dalam transaksi jual beli kredit, karena pembeli memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus membayarnya. Prinsip tolong menolong ini sesuai dengan semangat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, dan yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan penolakan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan yang keempat, kepentingan menjual untuk menaikkan harga lebih tinggi dari harga tunai dengan adanya penambahan jangka waktu pembayaran adalah sebagai bagian dari harga jual tersebut, bukan sebagai kompensasi waktu semata, tergolong riba, dan sudah menjadi hal yang lumrah bahwa sebuah perusahaan dapat menentukan nilai yang berbeda dan bisa berubah nilai dari masa ke masa. Di antara jumhur ulama fikih yang berpendapat demikian adalah Al-Ahnaf, para pengikut Imam Syafi'i, Zaid bin Ali, dan Muayyid billah. Dan yang kelima, transaksi muamalah dibangun atas asas maslahat syariah, datang untuk meringankan beban manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya. Syariah juga tidak akan membatalkan bentuk transaksi kecuali ada yang tidak ada di dalamnya, seperti riba, dhalim, penimbuhan, penipuan, dan lainnya. Jual beli kredit akan menjadi maslahat bagi masyarakat menengah ke bawah yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan dana yang dimiliki. Itulah hasil presentasi saya. Apabila terjadi kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.